Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang diberikan pada kami, kesempatan bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur ini adalah tanda kasih karunia Allah bagi kami. Allah yang memberi hidup secara lahiriah, Allah pula lah yang memberikan kehidupan secara spiritual di dalam Kristus, Sang Juru Selamat dan penebus jiwa kami. Kami bersyukur karena Dia yang telah menebus dan menyelamatkan kami di dalam Kristus adalah Allah yang sama, yang mengasihi dan mencintai kami, memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Maka kami berdoa pada pagi hari ini, di tengah-tengah persekutuan di mana Engkau telah menarik kami untuk datang dan menikmati bersama dengan Allah dan sesama kami. Kiranya Roh Kudus yang memberi firman menjadi Roh Kudus yang sama yang mencerahkan pikiran, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman, dan firman ini boleh menguatkan kami serta mengarahkan kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Kita baca bergantian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya baca 31, Bapak Ibu 32, begitu seterusnya sampai 38. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut dan menampi kamu seperti gandum. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan mengenai ujian atau pencobaan yang dialami oleh gereja. Meskipun tentu saja ini adalah masa di mana saudara dan saya sementara mengingat mengenai kesengsaraan Kristus bagi kita. Meskipun teks ini sementara berbicara mengenai ujian yang Yesus peringatkan kepada murid-murid dan tentu saja kepada saudara dan saya sebagai gereja yang akan menghadapinya, tetapi ini tentu tidak sementara menutupi cinta kasih Kristus bagi saudara dan saya. Karena kalau saudara dan saya mau melihat di dalam teks ini adalah masa di mana Yesus sementara bersiap-siap menuju kepada Getsemani dan kemudian berjalan dan pada akhirnya berakhir dengan penyaliban. Tetapi saudara dan saya akan melihat betapa besar cinta kasih Kristus ini ketika Dia yang ada di dalam cobaan yang sesungguhnya, ujian yang sangat berat, tetapi Dia memberi perhatian kepada murid-murid yang juga akan menghadapi ujian. Sehingga di balik semua cerita ini, Bapak Ibu dan saya akan melihat cinta kasih Allah yang besar bagi kita. Pasal 22 itu kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23, di situ Bapak Ibu dan saya akan menemukan kasih Allah, kasih Kristus yang memberi dirinya, membiarkan tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan bagi gerejanya. Ada yang bilang ini adalah cerita mengenai bagaimana Kristus mendirikan gerejanya dan Kristus menikmati persekutuan dengan mereka. Gereja adalah orang-orang yang menikmati persekutuan dengan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-22 ayat 24 sampai dengan 30, di situ bicara mengenai orientasi hidup gereja. Murid-murid berdebat, murid-murid bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka, tapi Kristus kemudian mengarahkan orientasi mereka untuk apa? Untuk memberi diri mereka bukan hanya bersekutu dengan Allah, tetapi juga melayani Allah dan sesama mereka. Sekarang di dalam teks yang Bapak Ibu dan saya baca ayat 22, pasal 22, 31 sampai 34, Yesus berbicara mengenai kehidupan gereja. Mereka mencintai Tuhan dan umatnya. Mereka melayani Tuhan dan umatnya. Orientasi mereka diarahkan kepada Allah. Dan juga kemudian karena diarahkan kepada Allah, maka mereka juga akan memperhatikan sesama mereka. Tetapi kemudian Yesus memberi peringatan bahwa di tengah-tengah hidup yang sedemikian pun, mereka akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai berbagai macam tantangan di dalam kehidupan mereka.
Kalau kita perhatikan teks ini dan nanti kita bandingkan dengan beberapa teks yang lain, ujian atau apa yang hari ini juga sering kali disebut sebagai cobaan merupakan kondisi yang tidak terhindarkan. Ini adalah kondisi yang tidak bisa dihindari oleh Bapak Ibu dan saya sebagai gereja. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ujian itu pasti datang dengan sendirinya. Bahkan cinta kasih Allah yang telah diberikan kepada saudara dan saya di dalam Kristus itu bukan alat yang Allah berikan atau sesuatu yang Allah berikan untuk meniadakan ujian dan cobaan. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam Alkitab, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa justru karena Allah mengasihi dan mencintai gerejanya, ujian itu pasti akan terjadi. Mari kita lihat misalnya di dalam mulai dari Matius, sang kepala gereja mengalami hal itu. Matius pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat yang ke-17, kemudian Bapak Ibu membaca pasal 14 ayat 1. Saya membaca Matius pasal 3 ayat 17, Bapak Ibu membaca 14 ayat 1. Ini setelah Yesus dibaptis dan kemudian ada pengakuan dari Allah di dalam ayat 17. Saya bacakan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. 4 ayat 1. Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa ada klaim dari Bapa di sorga bahwa Kristus adalah anak yang Dia kasihi dan Kristus adalah anak yang dikenan oleh Bapa. Segera setelah kalimat itu selesai, Bapak Ibu dan saya menemukan kisah mengenai pencobaan di padang gurun. Roh Kudus memimpin Yesus Kristus ke padang gurun. Di sana Dia harus berpuasa dan kemudian di sanalah Dia mengekspresikan cinta kasih-Nya kepada Allah. Tetapi juga pada saat yang sama di dalam persekutuan dengan Allah, di dalam konteks di mana Dia harus mengekspresikan cinta kepada Allah, iblis juga seolah-olah masuk di dalam skema yang sama dan kemudian mencobai Yesus Kristus. Roh Kudus memimpin Dia ke padang gurun. Setelah Bapa menyatakan bahwa Bapa mengasihi Dia, iblis juga masuk ke sana dan mencobai Dia. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya sebagai umat Allah bisa belajar juga dari pengalaman hidup sang kepala gereja. Kita sering bilang bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Kalau benar kita ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan di dalam Kristus, maka Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang menerima cinta kasih Allah, orang-orang yang menerima perkenanan Allah. Tetapi cinta dan perkenanan Allah tidak meloloskan saudara dan saya dari apa yang disebut sebagai ujian. Sebaliknya, Timothy Keller misalnya mengatakan justru oleh karena Allah mengasihi dan mencintai Kristus, maka iblis datang dan mencobai Dia. Justru oleh karena saudara dan saya adalah penerima cinta kasih Allah, dikenan oleh Allah, maka saudara dan saya akan menghadapi apa yang disebut sebagai ujian. Setiap kita akan sampai pada satu titik yang mungkin bisa disebut sebagai padang gurun kita masing-masing. Bapak Ibu dan saya bisa ada di dalam padang rumput yang hijau. Di situ pun saudara dan saya bisa tidak lolos dari ujian. Bapak Ibu bisa dipimpin oleh Allah menuju ke mana? Menuju ke padang gurun kehidupan saudara dan saya. Dan di sana pun saudara dan saya akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai ujian. Cinta saudara dan saya kepada Tuhan juga sebaliknya tidak meloloskan kita dari ujian. Ayub misalnya, di dalam pasal 1 ayat 1 kitab Ayub, Bapak Ibu dan saya akan menemukan Ayub digambarkan sebagai orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan. Sekali lagi, dia adalah orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Apa ekspektasi Bapak Ibu dan saya setelah membaca ayat ini? Harusnya kehidupannya baik-baik saja, dan memang dunia ini menggambarkan sedemikian kan ya. Orang Kristen yang hidup jujur, takut akan Allah, terus ada dalam relasi dengan Allah. Mereka akan dikasihi oleh Allah sehingga mereka bebas dari berbagai macam persoalan. Tetapi Bapak Ibu bisa perhatikan pasal 1 ayat 6-8. Pasal 2 ayat 1-3 kitab Ayub. Di situ seolah-olah Allah lah yang memancing persoalan. Dikatakan iblis itu datang, malaikat Tuhan ada di hadapan Allah. Iblis datang dan iblis enggak bilang, Tuhan saya baru habis mengelilingi dunia, saya lihat ada satu orang namanya Ayub, kayaknya dia munafik. Iblis enggak ngomong begitu kan ya. Tuhan yang memancing persoalan. Kamu dari mana iblis? Saya baru habis mengelilingi dunia ini. Lalu kemudian Tuhan mulai memunculkan persoalan ini. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Kalau Tuhan diam, kalau pakai cerita karikatural ya, kalau Tuhan diam, iblis enggak akan berpikir apa-apa kan ya. Kemudian iblis bilang lah, bagaimana dia enggak setia dengan engkau? Bagaimana dia enggak melayani engkau? Kalau semuanya engkau berikan pada dia, coba kalau engkau ambil itu semua dari dia, ceritanya akan berbeda. Lalu Tuhan bilang apa? Ya sudah, kalau begitu, harta kekayaannya ada di dalam tanganmu, cuman kamu sayangkan nyawanya. Lalu iblis pergi, lalu iblis hajar Ayub habis-habisan. Bapak Ibu dan saya akan menemukan, di dalam konteks ujian inilah, Allah membuktikan bahwa Ayub adalah hambanya. Bagi saya bukan Ayub yang membuktikan diri bahwa dia adalah hamba Tuhan. Allah membuktikan kepada iblis dan juga kepada saudara dan saya bahwa Ayub adalah hambanya. Ketika Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu kemudian Alkitab, narator mengatakan kepada saudara dan saya, di dalam hal itu Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi kemudian datang lagi pasal yang kedua, seolah-olah belum cukup. Lagi-lagi bukan iblis yang cari masalah.
Iblis tahu bahwa Ayub sudah selesai dengan pergumulan yang pertama. Tuhan cari masalah seolah-olah, maafkan saya pakai kalimat ini. Oleh karena Tuhan tanya, jadi bagaimana? Kamu sudah ambil semua, Ayub masih orang yang sama kan ya? Lalu kemudian iblis bilang, tapi kamu belum menyentuh tubuhnya. Lalu iblis bilang, kamu berkuasa atas tubuhnya, tetapi sayangkan nyawanya. Dan saudara dan saya tahu, mari kita lihat kitab Ayub. Dan bagi saya itu kalimat di dalam Ayub pasal yang kedua sangat menyakitkan. Dia bukan hanya kehilangan segala sesuatu, sahabat-sahabatnya pun tidak tega waktu lihat dia. Mari Bapak Ibu dan saya lihat di dalam pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. 2:3. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Bapak Ibu saudara-saudaranya, teman-temannya menangis. Karena apa? Mereka sudah tidak bisa kenali Ayub. Tubuhnya hancur sama sekali. Allah membiarkan ujian yang begitu berat dialami oleh Ayub. Sehingga teman-temannya yang mengasihi dia tidak tega lihat dia. Mereka menangis bersama-sama dengan dia. Mereka berkabung bersama-sama dengan dia oleh karena penderitaan yang begitu hebat. Tapi Bapak Ibu baca ayat 10. Kalimat yang paling terakhir. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang anak Tuhan. Dan Allah mengizinkan dia menghadapi ujian yang sedemikian untuk memurnikan imannya. Allah mengizinkan dia menghadapi ujian yang sedemikian supaya melalui ujian itu Ayub mengekspresikan isi hatinya kepada Tuhan, yaitu cinta kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak cukup saudara dan saya berkata kami mengasihi Tuhan. Harus ada momen di mana saudara dan saya mengekspresikan cinta kasih itu. Allah pernah menguji Abraham demikian. Allah bukan tidak tahu bahwa Abraham menguji dia. Abraham mengasihi dia. Allah tahu kok, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah tahu isi hati Abraham. Tetapi Allah minta anaknya. Di dalam kondisi itulah Abraham kemudian mengekspresikan cintanya kepada Allah. Lebih dari apapun dengan mempersembahkan Ishak anaknya. Dia rela untuk melakukan itu. Ada masa di mana saudara dan saya seharusnya tidak hanya berkata Tuhan saya mengasihi engkau. Tetapi ada masa di mana saudara dan saya harus mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Entah di padang rumput yang hijau. Entah di padang gurun. Entah di Taman Eden, entah di Taman Getsemani. Dimanapun itu, saudara dan saya harus mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan seringkali Tuhan pakai ujian untuk menguji iman saudara dan saya. Memurnikan iman, memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kemudian menyatakan cinta kepada Tuhan. Sekarang Petrus dan murid-murid yang lain. Di dalam teks yang saudara dan saya baca, Yesus tahu iblis akan menampi mereka. Iblis bermaksud untuk menampi mereka. Yesus tahu, Yesus ngomong itu. Bahkan kalau saudara saya jujur nanti di bagian terakhir, Yesus tahu mereka akan jatuh. Sekali lagi Yesus tahu iblis akan menampi. Yesus tahu bahwa mereka, Petrus dan murid-murid yang lain, mereka akan jatuh. Persoalannya Yesus tidak mencegah. Sang kepala gereja itu mengizinkan mereka berhadapan dengan ujian. Mengizinkan mereka berhadapan dengan pencobaan. Dia hanya mendoakan mereka supaya mereka tidak terus jatuh tapi mereka bangkit. Sang kepala gereja yang diuji itu adalah sang kepala gereja yang mengizinkan gerejanya untuk menghadapi apa yang disebut sebagai ujian. Oleh karena itu, mari kita lihat sedikit dari perspektif Yakobus sebelum kita masuk kepada teks ini. Yakobus pasal 1. Kita baca sama-sama ayat yang kedua. Oleh karena Allah terlibat di dalam ujian, dari sudut pandang Allah, iblis mencobai untuk menghancurkan, tetapi Allah bertindak dan disitulah saudara dan saya menyatakan iman kita, cinta kasih kita kepada Tuhan. Maka Yakobus melihat ujian atau pencobaan itu sebagai sesuatu yang sangat positif. Mari kita lihat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 2:3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Istilah ujian atau pencobaan datang dari satu kata Yunani, peiraso. Di dalam konteks Yakobus itu dia pakai kata peirasmos. Dan dia bilang ketika kamu jatuh ke dalam peirasmos ini, kamu jatuh ke dalam peiraso, ujian atau cobaan itu, kamu harus berbahagia. Pertanyaannya, ujian seperti apa sehingga orang mesti berbahagia? Kenapa kita mesti berbahagia? Bukankah kita adalah orang-orang yang biasanya berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sekarang Allah bilang, kalau saya mengizinkan ujian bagi kamu, kamu harus bersuka cita, kamu harus mengalami apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Kata peirasmos atau peiraso mengacu kepada beberapa hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, internal trials. Jadi semacam ujian-ujian yang ada di dalam hidup, yang Allah izinkan terjadi kepada kita, namun itu bersumber dari dalam. Bicara mengenai hasrat dosa di dalam diri Bapak Ibu dan saya, ketertarikan untuk berbuat dosa. Semua orang
mempunyai ini. Semua manusia di dalam dunia ini punya kelemahan. Saudara dan saya adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, namun saudara dan saya masih manusia yang masih berdosa pula. Setiap kita punya satu kelemahan. Paling tidak. John Owen waktu dia tulis mengenai judulnya, sudah diterjemahkan oleh Momentum itu, Mematikan Dosa. Dia bicara mengenai semua manusia tanpa terkecuali, sehebat apapun dia, seorang pelayan Tuhan yang paling besar sekalipun, dia mesti sadar bahwa ada kelemahan-kelemahan pada dirinya yang tanpa iblis eksploitasi pun dia sudah akan jatuh. Tetapi dia pasti akan bergumul dan mungkin sekali dia jatuh. Tetapi iblis juga akan mengeksploitasi, menggoda dia supaya dia jatuh di sana. Sehingga istilah peiraso bisa mengacu kepada hasrat dosa yang menarik Bapak Ibu dan saya untuk bermain-main dengan dosa yang seharusnya saudara dan saya tinggalkan. Dan iblis pun masih bisa memanfaatkan atau mengeksploitasi kelemahan itu. Iblis adalah si pencoba itu. Dia licik. Dia adalah pribadi yang sangat pandai untuk berstrategi untuk menjatuhkan Bapak Ibu dan saya. Dia bisa memakai kelemahan kita, dia juga bisa menggoda saudara dan saya justru dengan kekuatan-kekuatan kita. Kalau saudara dan saya baca di dalam teks misalnya Matius pasal yang keempat tadi, di dalam pencobaan itu di dalam satu momen yang sama, misalnya di dalam cobaan pertama saja, iblis mengeksploitasi kekuatan Yesus Kristus, kalau kita pakai istilah itu. Apa yang sanggup dia kerjakan dan kelemahannya dia. Dia berpuasa 40 hari maka dia lapar. Iblis tahu dia lapar. Maka iblis datang dan iblis bilang ubah batu menjadi roti. Kenapa dia suruh ubah batu jadi roti? Karena dia tahu Yesus memang bisa ubah batu jadi roti. Di tempat ini saya pernah khotbah, kemudian saya bilang iblis tahu kok siapa Yesus Kristus. Lebih daripada saudara dan saya. Sehingga iblis tahu bahwa jangankan batu jadi roti. Kalau Yesus mau, iblis jadi roti pun masih bisa. Dia tahu itu dan justru karena dia tahu dia pakai kalimat ini. Di dalam ayat dia akan bilang, kan Bapamu di dalam ayat 17 baru bilang, dia mengasihi engkau, dia berkenan dengan engkau. Masa sih Bapa yang mengasihi dan berkenan kepada anaknya membiarkan anaknya lapar? Seharusnya kalau Bapa mengasihi dan Bapa berkenan, dia tidak akan membiarkan anaknya lapar. Sekarang saya kasih kamu jalan keluar, ubah batu ini jadi roti, toh kamu bisa. Saya kira perintah ubah batu jadi roti tidak akan diberitakan kepada pendeta Tama. Kalau iblis datang dia akan bilang sama Tama, Tam kamu lapar ya, ubah batu ini jadi roti. Pun kalau saya mau, saya nggak bisa. Tapi dia mengeksploitasi dua hal ini. Kelemahan sekaligus juga apa yang disebut sebagai kekuatan. Internal trials. Ada ujian-ujian yang yang muncul oleh karena persoalan di dalam diri saudara dan saya. Entah itu dimulai dari kekuatan ataupun dimulai dari kelemahan kita. Tetapi juga peiraso bisa mengacu kepada ujian-ujian yang datang dari luar. Bisa berbicara mengenai kesulitan-kesulitan keseharian Bapak Ibu dan saya. Pergumulan kita dengan uang. Pergumulan kita dengan kekurangan makanan, pergumulan seorang mahasiswa dengan studi, pergumulan seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang manusia dengan sakit penyakitnya. Itu pun bisa dipakai oleh iblis dipakai oleh iblis untuk menghancurkan saudara dan saya. Bahkan sebelum dia menggoda saudara dan saya, iman kita goncang oleh karena situasi yang sedemikian. External trials itu juga bisa bicara mengenai aniaya oleh karena iman saudara dan saya. Kita beriman dan aniaya datang kepada kita justru karena kita beriman. Lalu yang menjadi persoalan sekarang adalah entah cobaan itu eksternal, entah ujian itu internal. Tetapi Yakobus bilang kepada orang percaya itu, berbahagialah. Berbahagialah jika kamu berhadapan dengan apa yang disebut sebagai pencobaan. Kata yang sangat penting yang lain adalah kata yang kedua, yaitu kata jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, kata ini datang dari satu kata Yunani yang bisa diterjemahkan sebagai perjumpaan yang tidak terduga. Berbahagialah kamu kalau kamu diizinkan oleh Tuhan secara tidak terduga berjumpa dengan ujian atau cobaan. Bapak Ibu, seorang penafsir menggunakan gambaran orang yang berjalan. Cerita Samaria yang baik hati kan ada satu orang yang menempuh perjalanan. Waktu dia menempuh perjalanan, kemudian dia dipukuli oleh orang dan dirampok. Kan kalau dari gambaran itu dia tidak pernah membayangkan sebelumnya, tidak punya ekspektasi sebelumnya bahwa di tengah jalan dia akan dihadang, kemudian dia akan dipukuli dan dirampok. Itu di luar ekspektasinya dia. Dia bilang kondisi itu sebenarnya bisa diterjemahkan atau bisa digambarkan dengan kata peripipto yang bisa diterjemahkan juga sebagai jatuh yang digunakan oleh Yakobus. Artinya kalau pencobaan itu terjadi, seringkali dia terjadi pada masa-masa yang tidak saudara dan saya duga. Itu pencobaan atau ujian itu terjadi, dan ketika dia terjadi, saudara dan saya kadang-kadang sulit untuk mengantisipasinya. Bahkan dia melampaui limitasi kita. Ini adalah sebuah bahaya yang besar sebenarnya. Kalau dia terjadi tanpa saudara dan saya bisa mempersiapkan diri, mengantisipasi
Dan kadang-kadang dia melampaui limitasi saudara dan saya sebagai orang-orang yang terbatas. Maka ini adalah bahaya besar yang bisa mengancam moralitas kita maupun spiritualitas kita. Tetapi kenapa Yakobus bilang berbahagia? Ini kan ancaman bagi saudara dan saya. Kenapa kita mesti berbahagia untuk ini? Sebenarnya Yakobus pasal 1 itu tidak berhenti di dalam ayat yang kedua. Saudara bisa baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan kira-kira yang akan saudara dan saya temukan di sana adalah Allah mengizinkan umatnya untuk berhadapan dengan ujian. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai umatnya. Supaya apa? Supaya di dalam ujian itu, umat yang mengenal Allah dilatih untuk bertekun. Dan mereka yang bertekun dijadikan dewasa oleh Tuhan. Sekali lagi, Allah mengizinkan ujian. Supaya saudara dan saya di dalam ujian itu kita berjuang untuk bertekun. Bertekun mentaati kebenaran Allah. Dan kemudian dengan bertekun saudara dan saya menjadi dewasa. Jika saudara dan saya bertekun, saudara dan saya perlahan-lahan akan menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuh secara spiritual. Itu bukan masalah perasaan saudara dan saya. Bertumbuh secara spiritual berarti saudara dan saya melihat kepada kitab suci. Siapa Kristus dan bagaimana karakteristiknya dia di sana. Dan Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya, hendaklah kamu serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus adalah pertumbuhan secara spiritual. Dan saya kira inilah yang dibicarakan oleh Yakobus. Kalau kamu diuji, itu adalah kesempatan bagi kamu dilatih oleh Allah untuk bertekun dan menjadi dewasa. Maka ujian menjadi sesuatu yang positif. Allah mengizinkan ujian supaya saudara dan saya bertekun dan saudara dan saya menjadi orang-orang yang dewasa. Dan saya kira Bapak Ibu dan saya tidak akan mengeluh ketika saudara dan saya punya anak berhadapan dengan ujian. Minggu yang lalu anak saya baru berhadapan dengan ujian. Dan ketika anak saya berhadapan dengan ujian, kan orang tua diuji juga itu. Segala macam pelajaran kami harus bagi dua. Sebagian diajar oleh Vikaris Grace, sebagian diajar oleh saya. Persoalannya adalah ujian itu makin besar karena ada dua pelajaran yang saya dan Vikaris Grace sama-sama tak bisa menolong. Itu adalah bahasa Sunda dan bahasa Mandarin. Siapa yang bisa menolong? Jadi waktu Stefani bilang, ini bagaimana Pak? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Kalau sampai kamu nggak bisa lulus di kelas itu, masalah entah ada pada siapa. Dalam hati saya pasti gurumu lah. Saya enggak tahu bahasa Mandarin, enggak bisa bahasa Sunda. Sampai saya kemudian bilang sama Vikaris Grace, entah kenapa ya, mereka mesti belajar bahasa Sunda. Ini anak nanti besar mau pelayanan di mana kira-kira Tuhan mau taruh. Emangnya gurunya bisa pastikan satu saat waktu dia SMP, dia SMA akan tinggal di Bandung kah, di Cimahi kah, di mana? Saya enggak tahu. Itu bahasa Sunda Bapak Ibu. Kami pakai tulisannya kan lain. Terus waktu kami coba pakai Google Translate, bunyinya lain. Jadi lidah kami itu bisa patah. Hanya mencoba dengan akhirnya saya bilang, nah, sudahlah. Kemudian saya bilang, Stefani, coba kamu lihat. Kamu ingat baik-baik aja kata ini. Karena kan ditaruh artinya kan di situ. Kamu ingat baik-baik kata ini. Lalu kemudian ini artinya, Papa sudah tidak bisa menolong di titik ini. Tapi saya tidak bisa pergi kepada gurunya lalu bilang begini, ngapain bikin ujian? Karena saya tahu, anak ini harus melewati proses yang sama untuk menuju kepada tingkatan yang lebih baik. Ketika Allah mengizinkan saudara dan saya menghadapi ujian, nanti di dalam teks yang saudara dan saya baca, saudara dan saya akan menemukan melalui ujian dia melatih kita untuk bertekun, dan di dalam ketekunan saudara dan saya menjadi dewasa. Maka Yakobus bilang, berbahagialah kalau kamu diizinkan untuk berhadapan dengan ujian, oleh karena kamu akan didewasakan. Persoalannya adalah, mari kita mulai masuk ke dalam teks kita. Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ada tantangan yang sangat besar di dalam proses ini. Ini baik, tetapi juga pada saat yang sama tantangannya sangat besar. Yang pertama di dalam pasal 22 ayat 31 memberikan gambaran kepada kita bahwa setan akan berusaha dengan tidak pernah berhenti untuk menghancurkan gereja. Setan adalah pribadi yang akan terus-menerus berusaha, tidak berhenti berusaha untuk menghancurkan gereja. Di dalam teks yang kita baca ayat 31, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Di dalam beberapa terjemahan atau di dalam beberapa tafsiran itu dikatakan iblis telah terus-menerus menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Istilah menuntut bisa diterjemahkan sebagai memohon. Istilah menuntut bisa diterjemahkan sebagai meminta. Dia telah terus-menerus memohon. Dia telah terus-menerus meminta supaya dia bisa menampi engkau. Kata menampi juga bisa diterjemahkan menggoncang. Ini berbicara mengenai goncangan yang sangat besar, goncangan yang sangat hebat, ancaman yang sangat serius. Si pencoba itu telah meminta, si pencoba itu telah memohon. Tentu saja ini juga sebuah pengharapan nantinya, tetapi juga pada saat yang sama ini adalah sebuah bahaya yang sangat besar. Namanya adalah si pencoba, maka dia tidak akan berhenti mencoba. Dia akan terus-menerus mencoba saudara dan saya. Dan itu kenapa saya mengatakan bahwa cobaan tidak mungkin bisa terhindarkan. Satu saat kita akan berhadapan dengan hal ini. Iblis akan mencobai semua orang yang menyebut dirinya sebagai umat Allah, paling tidak untuk menarik keluar orang-orang yang bukan umat Allah dan membuktikan dia adalah milik mereka.
atau membuktikan bahwa mereka adalah miliknya. Kalau kita lihat dari sudut pandang doktrin yang kita yakini di dalam konteks predestinasi, kita percaya bahwa Allah mengenali umatnya dan ada masa dia menarik umat pilihan itu keluar dari tengah-tengah manusia dunia yang berdosa ini, dia tarik keluar umatnya. Siapa yang menjadi umatnya itu akan teridentifikasi dengan jelas oleh Allah. Tetapi Matthew Henry itu waktu dia menjelaskan bagian ini, Matthew Henry meskipun tidak terlalu teknis ketika dia memberikan penjelasan tetapi secara spiritual baik, dia bilang bahwa melalui ujian atau pencobaan, iblis itu sekarang membuktikan siapa miliknya. Mereka yang menjadi miliknya satu saat akan meninggalkan Allah melalui apa? Melalui ujian atau cobaan yang ditawarkan oleh iblis itu. Ketika saya mencoba untuk melihat hal ini, saya kira ya ada masuk akal juga tafsiran itu atau paling tidak pemikiran ini. Karena saya percaya bahwa iblis itu kan tidak maha tahu. Iblis itu tidak maha tahu. Dia berbeda dengan Allah salah satunya di dalam kualitas ini kan. Allah maha tahu. Di dalam ruangan ini pun Allah tahu siapa umatnya misalnya. Atau jangan dalam ruangan nanti ada yang tersinggung. Di seluruh dunia ini, di tengah begitu banyak orang itu Allah tahu siapa miliknya dan siapa bukan kan. Allah tahu dengan pasti. Bahkan ketika orang masih hidup dalam perlawanan kepada Allah, Allah tahu siapa miliknya dan tiba pada waktunya Allah akan menarik keluar. Tetapi iblis bukan itu. Iblis tidak maha tahu. Maka dia perlu menguji, memberikan ujian-ujian itu untuk menarik keluar mereka yang adalah miliknya. Salah satu petunjuk saya kira yang cukup jelas di dalam konteks Alkitab, misalnya dalam Perjanjian Lama tuh ada dua raja dapat mimpi kan ya. Raja pertama adalah Raja Firaun. Firaun dapat mimpi, kemudian Raja Firaun ini kan raja yang baik tuh menurut saya. Dia masih cerita mimpi, lalu kemudian dia tanya arti. Jadi dia, ini saya mimpi tadi malam begini. Siapa yang bisa tafsirkan artinya? Ada raja yang kedua, Nebukadnezar, itu gila itu. Dia mimpi, besok paginya dia panggil semua orang, dia bilang, tadi malam saya mimpi dan saya mau tahu artinya. Panggil semua orang yang paling bijaksana di dalam negara ini. Orang bijaksana kumpul, lalu dia bilang apa? Tadi malam saya mimpi, jadi sekarang kasih tahu tadi malam saya mimpi apa dan artinya. Kalau Bapak Ibu baca, kan itu yang terjadi kan ya. Yang dia minta adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang bijak itu memberitahukan kepada dia bukan hanya arti mimpi tetapi juga mimpinya. Lalu orang-orang itu bilang, kasih tahu kami mimpi supaya kami bisa kasih tahu artinya. Lalu dia bilang apa? Kalau saya kasih tahu mimpinya, nanti kamu bisa mengarang artinya. Jadi kalau kamu benar-benar bijak, kasih tahu saya tadi malam saya mimpi apa dan juga artinya. Dan Bapak Ibu tahu kalau kita baca teks itu ancamannya adalah hukuman mati kan ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya dianggap sebagai orang-orang bijak, lalu kemudian ada satu orang datang kasih tahu saya tadi malam mimpi apa, kasih tahu saya artinya, kalau tidak ada mati kalian. Tapi ini yang terjadi dan satu-satunya yang bisa menafsirkan itu adalah Daniel. Allah yang memberi mimpi kata Daniel, Allah juga yang memberi arti kepada mimpi. Daniel menemukannya. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan beberapa teks yang dipakai untuk hal itu, mereka menafsirkan itu bukan hanya orang bijak dalam pengertian orang yang punya ilmu pengetahuan, tetapi beberapa bagian itu menggunakan kata ahli nujum untuk itu. Bagi saya kalau memang benar ini ada bicara mengenai ahli nujum, maka ahli nujum dia berkuasa melakukan banyak hal oleh karena mungkin pergaulan dia dengan kuasa kegelapan itu. Tapi dia tidak pernah bisa menembus isi kepala manusia. Ada yang pernah bilang sama saya misalnya dalam percakapan ya terkait dengan teks itu. Mereka bilang kami kalau berdoa tuh berdoa pakai bahasa yang iblis tidak bisa mengerti. Lalu saya tanya apa itu? Bahasa roh. Saya bilang enggak, iblis juga enggak mengerti apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kamu berdoa aja dalam hati, dia enggak tahu apa-apa. Kalau memang berdoa tuh harus sampai serahasia itu. Yang kedua kalau saya bilang kalau seandainya Allah saya mau jawab doa saya mau berdoa keras-keras, saya mau doa diam-diam, ya enggak ada peduli dengan iblis mau tahu atau enggak. Tapi kalau kamu sangat sensitif dengan iblis tahu rahasiamu, ya doa aja di dalam hati. Karena memang dia enggak tahu apa-apa. Iblis bisa tahu masa lalu, maka Alkitab bilang dia bisa menuduh Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu datang kepada seorang dukun misalnya, kalau memang benar-benar dia dukun yang dia punya relasi dengan iblis, ya iblis cuma bisa tahu masa lalu, dia tidak pernah bisa tahu masa depan. Seringkali kita kagum karena kita datang ke dukun, lalu begitu sampai dukun bilang tadi pagi kamu makan nasi goreng kan? Wih, dia tahu. Ya kalau Bapak Ibu tanya, nah sudah kalau begitu nanti malam saya makan apa? Kalau dia bilang kamu akan makan nasi goreng, enggak, saya mau makan mie ayam. Dan kemudian situasi akan berubah. Dia tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dia tidak begitu bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran dan hati saudara dan saya. Lepas dari seluruh tafsiran ini. Tetapi yang saya mau katakan adalah, kalau dia tidak mengerti segala sesuatu, ujian adalah salah satu cara. Untuk apa? Untuk menarik keluar orang-orang yang dia mau yakini sebagai miliknya. Oleh sebab itu, maka ketika iblis menguji saudara, mencobai saudara dan saya, salah satu yang dia lakukan adalah dia menginspirasikan apa yang disebut sebagai ketidaksetiaan. Dia bisa bawa saudara dan saya atau membiarkan saudara dan saya menghadapi segala situasi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Entah itu sekali lagi padang rumput yang hijau atau padang gurun.
Entah itu di Eden, entah itu di Getsemani. Entah itu di air tenang ataupun itu di dalam lembah kekelaman, tetapi di dalam segala situasi itu, dia akan menginspirasikan apa yang disebut sebagai ketidaksetiaan untuk membuktikan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya adalah orang yang tidak setia. Allah melalui Roh Kudus memimpin saudara dan saya supaya saudara dan saya setia di dalam kebenaran. Iblis akan memakai apa yang disebut sebagai ujian untuk membujuk saudara dan saya hidup di dalam apa yang disebut sebagai ketidaksetiaan. Dan setelah saudara dan saya tidak setia, dia akan mulai menuduh saudara dan saya. Yesus bilang, iblis telah meminta, iblis telah memohon untuk menampi engkau. Bagi saya ini adalah sebuah bahaya yang sangat besar. Pada saat yang sama ini adalah sebuah kabar baik bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kalau dia mau mencobai kita, kalau dia mau menghancurkan kita, dia datang dan kemudian menginspirasikan apa yang disebut sebagai ketidaksetiaan sekalipun. Ketika dia datang, dia tidak dapat bekerja jika Allah tidak mengizinkan itu. Maka Petrus ketika berbicara kepada Petrus, Yesus pakai kata dia meminta, dia memohon untuk menampi engkau. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Di dalam kisah ini, saudara dan saya langsung bisa melihat siapa yang paling berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Siapa yang memegang kendali atas perjalanan sejarah, termasuk perjalanan kehidupan gereja seperti saudara dan saya. Ini adalah pengharapan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita kembali kepada ayat 31-32 itu. Kristus ini adalah pribadi yang tahu ujian yang akan terjadi. Saya kira gambaran daripada kedaulatan Allah juga bisa tampak di sini paling tidak. Yesus tahu bahwa ujian akan terjadi. Kalau kita tanya, kenapa Allah tahu ujian akan terjadi? Karena cobaan itu hanya bisa terjadi atas izinnya. Maka dia tahu ujian itu akan terjadi. Kristus memberi peringatan kepada mereka karena dia tahu ujian akan terjadi. Kedaulatan juga tampak ketika dia tidak izinkan pencobaan itu melampaui kekuatan saudara dan saya. Artinya yang selektif pertama-tama bukan kita. Yang selektif pertama-tama adalah Allah yang baik itu. Dia tidak akan mengizinkan cobaan melampaui kekuatan kita. Mari kita lihat dari perspektif Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat yang ke-13. Ya, banyak orang atau penafsir saya ya beberapa to some extent setuju ada pembedaan antara pencobaan. Cobaan datang dari iblis, ujian datang dari Allah. Ya, saya kira itu bisa Bapak, Ibu, dan saya terima. Tetapi mari kita lihat apapun itu dalam ayat yang ke-13 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca sama-sama 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Ketika pencobaan itu terjadi, Allah memberi jalan keluar, Allah memberi kekuatan supaya kamu dapat menanggungnya. Allah ini adalah Allah yang bukan hanya mengizinkan ujian, tetapi Allah ini adalah Allah yang mengizinkan ujian sekaligus memberikan bahu yang kuat bagi saudara dan saya untuk menanggung itu. Ini kedaulatan Allah kita. Tadi saya pakai istilah kita tuh kan suka pilih-pilih. Tantangan seperti apa yang harus saya hadapi. Kita sama-sama tidak akan pengen menginginkan ujian yang menghancurkan kehidupan kita. Tetapi bisa saja Allah memberikan ujian yang terlalu berat sehingga saudara dan saya mungkin tidak pernah mengharapkannya, tidak pernah memikirkannya. Tetapi kalau Dia izinkan, Bapak, Ibu, dan saya mesti ingat ketika Dia mengizinkan, itu adalah kesempatan yang Dia pakai untuk memurnikan iman kita. Ketika Dia izinkan ujian, Dia akan mendorong saudara dan saya untuk mengekspresikan cinta dan kesetiaan kepada Dia. Tadi saya bilang dia uji Abraham. Bukannya dia tidak tahu isi hati Abraham, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Abraham untuk menunjukkan dan mengekspresikan cinta kepada dia, supaya dia menjadi serupa dengan Kristus. Saya kira hal yang sama juga bisa terjadi pada saudara dan saya. Allah mengizinkan ujian supaya saudara dan saya mengekspresikan cinta kita kepada Allah, dan Allah itu pada saat yang sama, Allah yang minta kita mengekspresikan cinta di dalam ujian adalah Allah yang menguatkan saudara dan saya untuk melakukan itu. Dia memurnikan iman kita. Dia tidak mengizinkan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Dan sekali lagi ini adalah petunjuk bahwa Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang berdaulat. Dan bukan cuma itu, Paulus pakai istilah, Dia adalah Allah yang setia. Dia setia bagi saudara dan saya. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Kalau saudara lihat di dalam ayat 32, Dia bukan hanya mengizinkan ujian, Dia mengizinkan kejatuhan. Dia berdaulat. Kejatuhan hanya bisa terjadi jika Dia mengizinkannya. Mari saudara dan saya perhatikan teks yang kita baca tadi. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Iblis menampi engkau. Saya sudah berdoa untuk engkau. Apakah supaya kamu itu tidak gagal?
Bapak Ibu akan ketemu kalimat-kalimat ini. Pertama, supaya imanmu jangan gugur. Kamu tidak kehilangan iman yang menyelamatkan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jikalau engkau sudah insaf, engkau akan menguatkan saudara-saudaramu, atau kuatkanlah saudara-saudaramu. Insaf mengandaikan pertobatan. Insaf mengandaikan saudara dan saya kembali kepada posisi yang seharusnya. Saya kira Bapak Ibu dan saya bisa menggarisbawahi itu. Dia mengizinkan saudara dan saya menghadapi apa yang disebut sebagai kejatuhan di dalam ujian-ujian tertentu. Dia akan izinkan itu. Tetapi satu hal yang pasti di dalam ayat yang ke-32, dia tidak mengizinkan kebinasaan. Dia berdaulat. Kadang-kadang ketika dia mengizinkan ujian, yang membuat saudara dan saya gagal adalah ujian itu tidak melampaui kekuatan kita, tapi saudara dan saya yang memilih untuk tidak setia. Dia mengizinkan situasi yang sedemikian. Tapi ketika saudara dan saya gagal, saudara dan saya mesti ingat, dia tidak pernah mengizinkan kebinasaan. Maka dia bilang, saya berdoa pertama supaya imanmu tidak gugur. Yesus bilang kok, saya tidak berdoa Petrus supaya kamu tidak jatuh. Saya tidak berdoa supaya kalian yang semua ini tidak jatuh. Tidak, kalian akan jatuh. Tapi saya sudah berdoa pertama supaya iman tidak gugur. Bapak Ibu, dari perspektif reform, iman yang menyelamatkan, kalau tidak hilang, keselamatan tidak mungkin hilang. Yang kedua, supaya nanti kamu insyaf, kamu bangkit. Saya berdoa supaya nanti kamu bangkit. Yang ketiga, saya berdoa supaya kamu menguatkan saudaramu, supaya kamu menjadi berkat bagi saudaramu. Bapak Ibu, kadang-kadang orang menjadikan kegagalan, kejatuhan sebagai alasan untuk berhenti melayani Tuhan dan umatnya. Saya sudah jatuh, saya sudah gagal, jadi saya sudah tidak layak lagi. Seolah-olah pengampunan Kristus, karya Kristus di atas kayu salib tidak cukup bagi Bapak Ibu dan saya. Dia harus mati satu kali lagi supaya Bapak Ibu dan saya datang untuk melayani dia. Siapa yang tidak fair sebenarnya? Tuhan atau kita? Orang Kristen bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang Kristen adalah orang yang gagal, namun dikuatkan oleh Tuhan sekali lagi untuk bangkit dan kembali mencintai Tuhan dan melayani umatnya. Bapak Ibu dan saya mesti berhenti menggunakan kelemahan-kelemahan kita untuk tidak kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kristus ini adalah gembala yang baik. Waktu membaca bagian ini, saya ingat satu kali saya khotbah mengenai Mazmur pasal 23, lalu kemudian dikatakan, sang gembala itu menyegarkan, dia menyegarkan jiwaku. Apa arti kata menyegarkan jiwa? Kalau saudara dan saya lihat di dalam bahasa asli, ya, menyegarkan jiwa itu berarti membawa jiwa yang telah meninggalkan tubuh untuk kembali kepada tubuh. Menyegarkan berarti Allah membawa kembali jiwa sang domba, atau sang gembala itu mengembalikan jiwa sang domba ke dalam tubuhnya. Meskipun jiwa telah meninggalkan tubuh. Apakah ini berarti kebangkitan secara lahiriah? Bukan. Bapak Ibu, Philip Keller adalah seorang penafsir kitab suci yang latar belakangnya adalah gembala. Jadi dia tinggal di semacam peternakan, dia mengerjakan tugas seorang gembala, dan dia mengatakan bahwa banyak porsi terbesar pekerjaannya adalah berurusan dengan domba-domba itu. Lalu dia bilang istilah jiwa seolah-olah meninggalkan tubuh dan membawa kembali tidak harus diterjemahkan sebagai kematian. Tapi dia bilang kalau gembala itu mengurus domba dengan baik, maka domba itu punya satu ciri, mereka gemuk. Diberkati oleh sang gembala, mereka gemuk-gemuk, lalu kemudian ada masa di mana mereka harus tidur. Ketika mereka tidur mirip kayak kita juga, kalau kita tidur pakai sisi kanan, ada masa pegel kita pengen balik ya ke sini. Nah, domba itu karena dia gemuk, dia akan enggan untuk berdiri. Bapak Ibu, waktu dia mau balik dia enggan untuk berdiri. Jadi dia enggak berdiri, tapi dia hanya akan langsung balik badannya tuh. Caranya adalah dia terlentang, baru dia mau balik ke sebelah. Tapi kalau dia terlalu gemuk dan lemaknya terlalu tebal di punggungnya, dia nggak bisa sampai ke sebelah. Dia akan terlentang dalam kondisi sedemikian, dan biasanya dia bilang, Philip Keller mengatakan dalam kondisi itu domba akan sangat panik. Dan dia bilang itu seperti kita punya hari ini, itu seperti asam lambung itu naik. Pada saat itu jika domba itu tidak dibalikkan, dia akan mati. Domba boleh tertidur. Domba yang gemuk itu menikmati tidurnya dia, dan bahkan ketika dia mau balikkan badannya, kalau dia berhadapan dengan kematian, maka sang gembala harus dengan cepat datang untuk menolong dia. Itu mengandaikan gembala yang tidak pernah tertidur ketika domba tertidur. Gembala harus memperhatikan satu demi satu domba yang tertidur itu supaya tidak terjadi kecelakaan. Dia bilang mengembalikan atau menyegarkan jiwa. Itu bukan domba sudah mati lalu dibangkitkan, tetapi sang gembala itu datang dan dengan segera membalikan domba itu. Supaya apa? Supaya nyawanya selamat. Berbicara mengenai gembala yang dengan setia memperhatikan dan memastikan sang domba tidak mati. Gembala yang agung ini adalah gembala yang mengizinkan saudara dan saya bisa menghadapi ujian. Sekali lagi, ada masa di mana dia mengizinkan saudara dan saya di dalam kekerasan hati kita untuk gagal. Tetapi dia akan memastikan bahwa saudara dan saya tidak binasa. Dan ini adalah bukti bahwa dia adalah gembala yang baik. Allah kita adalah Allah yang berdaulat.
Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, mungkin bagian firman Tuhan ini akan mengingatkan kita, memanggil Bapak Ibu dan saya untuk mengingat beberapa hal. Yang pertama-tama, mungkin saya mau ingatkan Bapak Ibu, berjaga-jagalah. Cobaan pasti terjadi, dan dia terjadi secara tiba-tiba. Berjaga-jagalah, karena iblis sangat aktif, iblis sangat licik. Dia sangat menginginkan untuk melihat kejatuhan Bapak Ibu dan saya. Berjaga-jagalah. Hamba Tuhan, berjaga-jagalah. Pengurus, berjaga-jagalah. Jemaat, berjaga-jagalah. Tinggal sekarang pertanyaan, jadi bagaimana Bapak Ibu dan saya berjaga-jaga? Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Mungkin pertanyaan ini mestinya Bapak Ibu yang jawab, terutama yang kemarin ikut seminarnya Pak Hendri Ongko. Inilah masa ujian bagi Bapak Ibu. Bagaimana berjaga-jaga menurut cerita Pak Hendri Ongko hari itu? Matius pasal 25. Bapak Ibu lihat saya yang jawab. Matius pasal 25, waktu itu Pak Hendri Ongko menjelaskan bagaimana. Ayat 1-13, ceritanya perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Untuk berbicara mengenai masa setelah Yesus naik ke sorga, masa antara kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. Sementara menanti kedatangan Kristus yang kedua, tugas Bapak Ibu dan saya adalah seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang berjaga-jaga menanti kedatangannya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saudara dan saya berjaga-jaga? Perlu ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. 14 sampai dengan 30 pasal 25 Matius berbicara mengenai orang-orang yang kemudian mengerjakan pekerjaan mereka, yang mengusahakan talenta mereka. Saya tahu bahwa di dalam ujian berdoa adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus menghadapi ujian yang berat, Yesus juga bilang kepada murid-muridnya, kamu harus berdoa. Maka berdoa adalah sebuah tindakan yang penting. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu dan saya juga harus sadar, lawan kita, iblis itu adalah pribadi yang cukup aktif, sangat aktif dan sangat licik. Dia tidak akan pernah berhenti. Maka Allah juga meminta saudara dan saya memakai waktu kita, hidup kita dengan cara yang berguna. Saudara dan saya perlu memakai hidup kita untuk melayani Tuhan kita, melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Pakai waktu kita dengan benar. Jangan biarkan iblis kemudian membujuk saudara dan saya, menghantar saudara dan saya justru untuk menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada saudara dan saya sebelum dia datang. Berjaga-jagalah karena pencobaan itu terjadi secara tiba-tiba. Berjaga-jagalah karena iblis itu tidak akan pernah berhenti menginginkan kejatuhan saudara dan saya. Yang kedua, yang saudara dan saya bisa belajar dari teks ini adalah saudara dan saya perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ujian memang tidak melampaui kekuatan saudara dan saya. Tetapi pada saat yang sama saudara dan saya bisa jatuh di dalam ujian. Satu sisi dikatakan, kamu itu ketika kamu berhadapan dengan ujian, Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Dia tidak akan mengizinkan ujian melampaui kekuatanmu. Dia juga akan menguatkan kamu untuk menghadapi ujian. Tetapi di sisi yang lain, teks yang kita baca juga berbicara mengenai kemungkinan untuk jatuh. Di mana sumber kekuatan saudara dan saya supaya kita tidak jatuh? Apa yang menjadi fondasi bagi saudara dan saya supaya saudara dan saya itu tetap bisa berdiri sehingga kita tidak jatuh? Petrus itu sempat mencoba untuk mengandalkan dirinya. Mari saudara dan saya lihat di dalam ayat 33-34. Waktu Yesus bicara mengenai kegagalan, ayat 33 dan 34 itu sepertinya Petrus sangat yakin bahwa dia enggak. Saya baca ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saya adalah murid yang setia. Kalau mereka tercerai-berai, saya enggak. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ini jujur atau enggak? Saya kutip seorang penafsir, dia bilang begini. Jawaban Petrus itu bukan jawaban untuk menipu Yesus Kristus. Jawaban Petrus adalah sebuah jawaban yang jujur untuk menekankan kesiapan hati dan pikiran Petrus pada saat itu. Pada malam itu, pada waktu ngobrol, dia rasa bahwa dia siap. Dia mau bilang kepada Tuhan Yesus, saya siap kok. Hati saya siap, pikiran saya rasa juga saya siap. Kalau berhadapan dengan ujian itu, dia siap pada malam itu. Tetapi tidak ada orang yang cukup stabil untuk memastikan bahwa dia selalu siap dalam segala kondisi. Natur cobaan adalah terjadi secara tiba-tiba dan justru pada saat saudara dan saya tidak siap. Tidak ada manusia yang dapat disebut sebagai the man of stability.
yang terus stabil di dalam kondisi hari ini. Hari ini saudara dan saya secara spiritual baik, besok akan baik. Petrus bicara jujur kok, Tuhan, saya akan siap masuk penjara sama-sama dengan engkau, mati sama-sama dengan engkau. Mungkin kalau pertanyaan ini saya tanya kepada Bapak Ibu, siap enggak? Mungkin sebagian besar orang reform adalah orang yang siap kan ya? Siap Pak. Tapi tiba waktunya belum tentu saudara dan saya siap. Baik yang mengkhotbahkan, baik yang mendengarkan. Mungkin kita sama-sama merasa siap pagi ini. Tapi belum tentu ketika tiba waktunya, saudara dan saya adalah orang-orang yang siap. Dia mulai dengan kalimat ini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bukankah Yesus yang berbicara ini adalah Yesus yang telah memberi nama baru kepada Simon, yaitu Petrus? Batu, meskipun itu bukan batu karang yang besar, tetapi itu batu. Batu mengandaikan apa yang disebut sebagai kestabilan. Tapi sekarang dia bilang, Simon, Simon. Dia ulangi 2 kali untuk menarik perhatian Petrus. Perhatikan ini baik-baik. Iblis telah bersedia untuk menampi engkau. Tetapi dia pakai Simon untuk mengingatkan bukan hanya situasi yang serius, tetapi kondisi Simon yang rapuh. Saya kira ini masalah kedua bagi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Kita umat Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Mungkin benar saudara dan saya mengasihi Tuhan, namun saudara dan saya rapuh. Maka saudara dan saya tidak bisa mengandalkan diri kita ketika saudara dan saya berhadapan dengan ujian itu. Ketika Tuhan izinkan ujian itu terjadi, saudara dan saya mesti ingat bahwa tidak ada yang bisa disebut sebagai the man of stability. Tidak ada itu. Baik hamba Tuhan, baik pengurus maupun jemaat, jangan mencoba untuk menjadi overconfidence. Saat ini mungkin saudara dan saya baik-baik saja. Tapi sekali lagi serangan itu bisa datang dengan tiba-tiba dan sangat sulit. Musuh itu begitu licik dan sangat berbahaya. Jangan anggap enteng dia. Saya pernah sharing di sini. Ada orang yang pernah khotbah, dia bilang, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Maka iblis itu sudah kalah. Singa itu sudah kalah. Memang dia masih singa, tapi dia sudah kalah. Giginya sudah ompong. Sehingga ketika dia gigit tidak sakit. Paling geli, bagi saya mengerikan ini khotbah. Alkitab memberi petunjuk bagi saudara dan saya bahwa iblis memang sudah kalah, tapi dia masih merupakan musuh yang sangat berbahaya bagi saudara dan saya. Dia masih pencoba itu, dia masih sang penguji itu, dia masih pribadi yang licik yang bisa menjatuhkan saudara dan saya. Bahaya yang kedua yang ada bagi saudara dan saya adalah orang-orang yang rapuh. Sehingga saya kira hal yang bisa kita pelajari yang lain adalah saudara dan saya perlu belajar dari apa yang dinasihatkan Tuhan di sini sebenarnya untuk tetap berjuang. Kristen yang sejati bukan Kristen yang tidak pernah gagal. Saudara dan saya bisa gagal karena memang Allah yang berdaulat adalah Allah yang bisa mengizinkan saudara dan saya gagal. Tetapi saudara dan saya ingat bahwa Kristen yang sejati adalah Kristen yang imannya tidak gugur meskipun dia gagal. Mereka akan bangkit sekali lagi dan kembali melayani Allah dan Tuhannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kalau pengharapan untuk kemudian bisa terus bertahan, terus berjuang itu bukan diri kita, lalu apa yang bisa kita harapkan? Apakah saudara dan teman bisa saudara dan saya harapkan? Bapak Ibu bisa lihat ayat 35-38. Sepertinya ada loncatan logika di dalam percakapan itu. Yesus lagi ngomong mengenai pencobaan. Yesus ngomong bahwa Petrus akan gagal. Tetapi tiba-tiba dia bicara di dalam ayat 35. Dulu waktu saya utus engkau, atau saya mengutus kalian, pergi tanpa pundi-pundi, tanpa bawa apa-apa. Ada kekurangan enggak? Murid-murid bilang enggak ada. Lalu Yesus bilang, tapi mulai sekarang, kalau kamu pergi, siapa yang punya pundi-pundi bawa. Kalau kamu enggak punya, jual bajumu supaya kamu punya pundi-pundi. Berarti Yesus seolah-olah mau berbicara mengenai ada semacam perubahan. Pada saat Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-murid, yang murid-murid temukan adalah penerimaan. Pada masa itu Yesus adalah orang yang sangat diterima. Dia melakukan begitu banyak mujizat, banyak orang menerima dia, banyak orang juga menerima murid-muridnya. Sehingga murid-murid tidak bawa makanan pun ketika mereka melayani, orang tahu mereka diutus oleh Kristus. Orang-orang itu kemudian memberikan apa yang disebut sebagai hospitality kepada mereka. Tapi Yesus bilang, sebentar lagi saya akan mati. Sebentar lagi saya akan bangkit dan naik ke surga. Mulai sekarang, kamu akan ada di dalam satu zaman yang baru. Kamu ada di dalam perubahan. Kalau dulu orang menyerang kita, mereka menyerang saya, artinya objek serangan pada saat itu adalah Yesus Kristus. Saat ini, karena Kristus sudah tidak ada lagi, gereja yang akan menghadapi itu. Dunia akan lebih berani untuk menganiaya tubuh Kristus. Seorang penulis pakai istilah ini, from hospitality to hostility. Gereja akan menghadapi situasi ini. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya uang, punya pundi-pundi, bawalah. Kamu akan berjuang untuk itu. Kalau tadi kamu masih bisa sandar, orang pergi ke tempat lain, orang lain memberikan hospitality. Sekarang kamu tidak bisa lagi.
Bapak Ibu, apa implikasinya? Kamu nggak bisa andalkan orang lain lagi. Kamu nggak bisa sandar kepada orang lain. Bawa pedang, itu nggak berarti ketika Bapak Ibu dan saya pergi pelayanan kemana-mana bawa pedang. Bayangkan kalau saya datang di Pondok Indah, pergi kemarin saya pelayanan Pondok Indah, paginya di Depok, sekarang saya datang ke sini. Tiap kali saya jalan kemana-mana bawa pedang, saya yakin Bapak Ibu juga nggak mau dekat-dekat. Tetapi ini adalah gambaran figuratif, seperti sebuah perang. Tantangan dan tekanan itu menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kamu tidak akan merasa aman kalau kamu tidak membawa pedang. Yesus hanya mau bilang bahwa kamu tidak bisa berharap pada dunia ini. Ketika kamu menghadapi cobaan itu, ujian itu, kamu tidak bisa berharap kepada dunia siapapun itu. Mungkin ini juga bisa menjadi peringatan bagi Bapak Ibu dan saya ketika Tuhan mengizinkan kita bergumul. Siapa yang pertama kali kita ingat? Suami kah? Istri kah? Orang tua kah? Anak-anak? Siapa yang saudara dan saya pertama kali ingat? Seluruh cerita ini hanya mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa kita tidak bisa harap diri, kita tidak bisa harap orang lain. Satu-satunya pribadi yang saudara dan saya bisa harap adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sementara berbicara kepada mereka dan memperingatkan mereka. Di dalam teks ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam pasal 22 ayat 28, Yesus sendiri telah menghadapi cobaan. Sementara ini dia sementara dicobai, dan nanti di Taman Getsemani, Bapak Ibu dan saya akan mendapati bahwa cobaan itu menjadi lebih berat. Pasal 22 ayat 28 dia bilang, kamu sudah sama-sama dengan saya di dalam segala pencobaan yang saya hadapi. Ayat 28. Artinya Yesus mengandaikan ada juga pencobaan yang dia hadapi selama itu, selama dia bersama-sama dengan mereka. Tetapi sekarang, setelah itu dia akan pergi ke Getsemani. Dia akan pergi ke Getsemani dan kemudian pergumulan itu menjadi hebat. Dia ajak murid-murid untuk berdoa. Dia bilang, mari kita pergi untuk berdoa. Karena saya sangat bergumul seperti mau mati rasanya. Di dalam konteks itu, Yesus sementara berbicara mengenai sebuah tekanan yang begitu hebat. Ujian yang begitu berat, sehingga dia merasa bahwa dia mau mati hari itu. Dia menghadapi apa yang disebut sebagai ujian yang lebih besar dari yang sementara dihadapi oleh murid-murid. Tetapi Bapak Ibu dan saya lihat, dia tidak urus ujian yang akan dia hadapi. Dia urus ujian yang akan dihadapi oleh murid-murid. Kalau saya lagi bergumul, lalu Bapak Ibu datang cerita pergumulan lagi, mungkin saya tidak terlalu berminat untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu bilang, kami tahu kamu bergumul, kami lagi bergumul, tapi nggak usah, kita saling mendoakan saja. Mungkin itu jalan keluar terbaik. Tapi Yesus Kristus seolah-olah memutuskan untuk tidak memikirkan diri yang sedang bergumul dan yang akan bergumul dengan hebat itu. Tidak. Dia memikirkan pergumulan murid-muridnya. Dan pertanyaannya, siapa murid-murid? Apakah murid-murid ini adalah murid-murid yang akan setia bersama-sama dengan dia? Enggak. Bahkan hanya suruh berdoa sama-sama dengan dia saja? Tidak. Mirip dengan kita kan ya. Ketika orang sharing pergumulannya lewat WA, kita akan kirim emoticon begini kan. Apa ini? Ini apa ya? Selamat bergumul. Atau apa? Apakah kita bilang, saya akan mendoakan engkau? Tidak tahu. Tapi kalau waktu itu percakapannya melalui WhatsApp, murid-murid juga pasti akan kirim yang begini kepada Yesus Kristus. Dan waktu Yesus balik, mereka lagi tertidur. Kamu tidak tahan ya, berjaga-jaga bersama dengan saya sedikit saja atau sebentar saja. Orang-orang seperti inilah, orang-orang yang tidak memikirkan Yesus inilah yang Yesus pikirkan. Dan sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa di Taman Getsemani itu, Timothy Keller bilang kalau di Taman Eden, Allah Bapa berkata kepada siapa? Adam itu, kalau kamu taat, saya akan memberkati engkau. Tetapi di Taman Getsemani, Tuhan bilang kepada Yesus, kamu taat, dan saya akan melemparkan kamu ke dalam neraka. Demi siapa? Demi orang-orang yang lagi tidur itu. Dan Yesus memilih untuk kemudian taat, minum cawan itu sampai habis. Demi siapa? Demi orang-orang yang tertidur itu. Di puncak, dan saya tahu bahwa Yesus membiarkan tubuhnya dipecahkan, darah dicurahkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memikirkan dirinya, orang-orang yang tidak setia, dan itu adalah gambaran dari saudara dan saya. Kristus ini adalah Kristus yang mati untuk menjamin keselamatan orang-orang yang tadinya tidak setia itu. Sandaran saudara dan saya tidak akan ditemukan di tempat lain kecuali di dalam Kristus. Kristus yang bilang, saya sudah berdoa bagi kamu. Gambaran dari seorang mediator yang hadir, ada berdiri di antara Allah dan umatnya, memohon kepada Allah supaya Allah berbelas kasihan. Allah memberikan anugerah bagi orang-orang yang sedemikian. Kristus inilah yang bisa menjamin Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya mesti belajar untuk kemudian menyerahkan diri kita kepada Dia. Tentu saja Dia juga memberikan sarana untuk menopang. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat, Dia bilang, kamu nanti akan menyangkali aku. Tetapi kemudian dia bilang, kamu akan bangkit. Tuhan pakai apa untuk membangkitkan Petrus buat dia sadar? Pakai ayam. Ayam berkokok dan siapa?
Petrus sadar, bagi saya, apakah itu hanya sesuatu yang natural? Bagi saya enggak. Allah yang mengasihi saudara dan saya bisa menopang kehidupan kita, bahkan kehidupan spiritual kita, melalui hal-hal yang natural. Tuhan pernah tegur Petrus pakai ayam, tegur Yunus pakai ikan, dan tegur Bileam pakai keledai. Hal-hal yang sangat natural Tuhan bisa pakai untuk membawa saudara dan saya kembali kepada Dia. Tetapi kalau hal-hal yang natural bisa, mengapa hal-hal yang supranatural tidak bisa? Tuhan bisa pakai firman untuk mengingatkan saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Dan seringkali hal-hal yang natural tidak dapat berbicara banyak, kecuali saudara dan saya menafsirkan hal-hal natural itu dengan firman. Maka yang saudara dan saya butuhkan sekarang adalah firman. Tuhan juga bisa pakai kehadiran sesama dan doa sesama untuk menguatkan saudara dan saya. Sehingga Dia bilang kepada Simon Petrus, nanti jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bukankah ini gunanya gereja? Ini gunanya ketika saudara dan saya yang satu bergumul, yang lain datang mendoakan dan kemudian memberikan kekuatan kepada kita. Kristus bisa pakai semua itu. Dia memberi dirinya bagi saudara dan saya. Tapi Dia juga memberi tubuhnya bagi saudara dan saya, dan itu adalah gereja. Sehingga ketika saudara dan saya gagal, saudara dan saya bisa dikuatkan. Dan ketika orang lain gagal, saudara dan saya tidak menghancurkan dia. Sebaliknya saudara dan saya datang menguatkan dia supaya dia tidak hancur. Nah, gereja harus menjalankan fungsinya. Ujian adalah tempat di mana saudara dan saya belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk terus bangkit kembali melayani Tuhan. Dan melalui semua itu kiranya Kristus yang mengasihi saudara dan saya itu dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Kami boleh belajar dari firman ini bahwa Kristus yang mencintai kami adalah Kristus yang begitu memperhatikan murid-murid yang mewakili kami. Mereka berhadapan dengan ujian dan Kristus begitu concern dengan mereka. Kristus sangat memperhatikan mereka. Meskipun Kristus sendiri sementara bergumul hebat dan akan mengalami kematian. Namun kami bersyukur untuk cinta kasih yang begitu besar itu. Supaya cinta kasih itu mengingatkan kami kepada Allah yang mengasihi kami, yang memberi Kristus bagi kami. Cinta kasih yang memanggil kami untuk datang kepada Dia. Mengekspresikan cinta kami kepada Dia. Cinta kasih yang menguatkan kami. Supaya ketika kami diuji, kami tetap bertahan dan setia kepadanya. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Tolong kami supaya kami setia. Jagailah kami. Jagailah iman kami. Berikan kepada kami juga pada saat yang sama kekuatan untuk berjuang. Kami tahu bahwa kami terlalu lemah dan terlalu rapuh untuk menghadapi setiap pergumulan dan peperangan secara spiritual. Namun kami tahu kami punya Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa, gembala yang agung, yang tidak pernah tertidur untuk menjaga dan melindungi kami. Berbelas kasihanlah bagi kami. Jagalah kami gerejamu secara personal. Jagalah kami gerejamu secara komunal. Supaya hidup kami memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.